sebelum kita mulai pelajaran ini, maka saya menunjuk atau ada yang siap salah satu siswa untuk pimpin doa. Yang ketiga, silakan pimpin doa sebelum kita lanjut materi kita hari ini. Oke, silakan. Saya mohon berdoa yang benar ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi hari ini saya mau coba cross check kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir? Ada? Kalau tidak ada, untuk lebih bagus lagi kita cek lagi lewat absensi. Afifah? Ada. Afifah Nur? Kemudian Naifah Mutia Agus. Umur Haira. Ya baik. Ini hari sebelum saya melanjutkan materi itu, perlu saya bertanya lagi kepada kalian. Siapa yang masih ingat? Apa itu ciri-ciri makhluk itu? Mbak Mia. Bernafas. Sekarang setelah dilihat ciri-cirinya, maka kita sudah bisa lihat mana-mana jenis-jenis makhluk hidup itu. Siapa yang masih ingat? Yang mana itu jenis-jenis makhluk hidup? Manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ya, untuk pelajaran hari ini mendalami daripada ciri-ciri makhluk hidup itu, maka kita pelajari dalam klasifikasi makhluk hidup. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan tujuan kita pelajari klasifikasi makhluk hidup ini adalah, tolong diperhatikan baik-baik apa tujuannya. Nih, tujuan kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah, pertama, kita mampu menjelaskan apa itu klasifikasi. Tujuan pertama. Yang kedua, kita mampu menjelaskan dasar-dasar klasifikasi pada tumbuhan dan hewan. Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Duk Eduka. Barang kebutuhan pokok, barang elektronik, teman yang telah berkenan untuk belajar. Di pasar, para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya. Ada kelompok sayuran hidup dinamakan dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidupnya. Klasifikasi dikotong dan kunci determinasi. Yaitu dua. Terus kalau misalnya ini mau diambil, nanti masalahnya ini masa kembar ini. Berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dasar klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana dasar-dasar? Bagaimana dasar-dasar? Itu contoh bagaimana klasifikasi? Bagaimana dasarnya? Kelompok dua, bacakan hasil kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kaida Nur Cahaya Wasila, perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Guru yang memberikan saya kesempatan untuk memaparkan rumusan masalah dan kesimpulan dari diskusi kami. Terima kasih juga kepada
kepada teman-teman yang telah memberikan perhatian untuk kami memaparkan materi kami. Oke, rumusan masalah dari hasil diskusi kami yaitu mengapa kita harus mengelompokkan makhluk hidup dan apa yang menjadi dasar klasifikasi. Tolong dengarkan. Dan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah kami diskusikan adalah yang pertama, untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan rumusan masalah serta kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Pertama, rumusan masalah dari hasil diskusi kami yaitu mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Kesimpulannya yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kedua, Dalam memahami klasifikasi ini tentunya kita harus mengetahui dari pelajaran awal. Yang mana yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Dari ciri-ciri makhluk hidup itu akan menunjukkan satu bentuk perbedaan dan persamaan. Maka lahirlah klasifikasi. Saya kira itu. Sebelum kita tutup lagi dalam pertemuan kita ini, saya persilakan dari salah satu lagi dari siswa untuk kita berdoa. Sebelum kita keluar dari ruangan dan melakukan aktivitas lainnya, kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini kita cukup sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini yaitu masih melanjutkan proses pembelajaran kita yang minggu yang lalu. Tapi namun sebelum kita lanjut, tentunya perlu lagi kita berdoa. Oke, siapa yang bisa pimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik. Itulah tadi doa yang didoakan oleh salah satu teman kalian. Nah, sekarang setelah kita berdoa, kita lanjut ke pelajaran. Saya mau bertanya kepada dia, bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Kemudian untuk mengcek siapa-siapa yang tidak hadir tentunya harus di absen. Tolong dengarkan namanya yang di absen. Kalau di absen, bisa suaranya seperti dengar. Ya. Afifah. Ya. Afifah Nur. Yang sudah diamati yang lalu termasuk apa? Mengapa makhluk hidup itu di kelas? Itu. Siapa yang masih ingat? Kenapa makhluk hidup diklasifikasikan? Coba. Dan Untuk mempermudah kita mempelajari, membandingkan, dan menganalisis hewan-hewan yang dikelompokkan. baik. Baik dan itu. Kita mengelompokkan makhluk hidup itu adalah untuk memudahkan mempelajari. Oke. Sekarang untuk pelajaran kita hari ini kita masuk ke tujuan ketiga pembelajaran kita, yaitu tujuannya mengelompokkan makhluk hidup dengan menggunakan kunci klasifikasi. Berarti memahami kunci klasifikasi. Ya. Tuh, itu tujuan kita hari ini.
Berarti jadi itu cukup penjelasannya. Sekarang kita masuk dalam proses pengamatan atau pembelajaran kita. Di mana kita hari ini adalah menentukan pengelompokan makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom dan determinasi. Sekarang nanti saya bagikan ini. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan sifat, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, pohon perdu, atau semak. Yang video yang mana ini sama semua. Enggak, ada yang yang kayak begini. Wah, para ahli melakukan sampai sini saja antara lain, baru nanti ini lagi yang tulis. Sama halnya dengan ini, sampai sini saja baru ini. Jamur penyebab tanaman. Yang kedua, bisa langsung dilihat oleh mata. 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup ialah Plantae, Animalia, yang ketiga Fungi, 4 Monera, dan kelima Protista. Kingdom yang mempunyai manfaat. Baik, tentunya sebelum saya akhiri atau kita akhiri pertemuan kita hari ini, pertama saya dapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengamatan kalian bahwa klasifikasi makhluk itu dikelompokkan menggunakan dalam 2 kunci, yaitu kunci determinasi dengan kunci dikotom. Di mana dalam kunci dikotom itu menunjukkan satu rangkaian keterangan dalam bentuk diagram, kemudian dijelaskan dalam keterangan dijelaskan dalam kunci determinasi. Tuh. Kemudian, sebelum saya tutup, mari kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan kita. Semoga apa yang sudah kita lakukan mendapat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dari siapa yang mau berdoa? Mau berdoa ada? Tidak, Wildan saja ya. Doa, tolong Wildan baca kita doa sebelum kita akhiri pertemuan. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai kegiatan kita hari ini, dan sebelum kita tutup sebaiknya marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, banyak sudah doa akhir untuk pertemuan kita. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada anak semua, dan akhirnya pertemuan ini ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.